Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Kicau, channel yang membahas soal dunia kicau khususnya murai batu. Kali ini kita bakal membahas tentang rahasia settingan murai batu ketika di rumah maupun di gantangan yang sifatnya bongkar isian. Simak terus videonya. Oke, untuk kawan-kawanku dimanapun kalian berada, jadi ketika kalian mempunyai murai batu kesayangan di rumah tapi tidak bongkar isian, ataupun ya bisa dibilang murai batu kalian tuh hanya berkicau monoton seperti ngukuk saja. Jadi di video kali ini Halo Kicau bakal membahas tentang cara menyeting murai batu kalian sehingga murai batu kalian di rumah maupun di gantangan itu bongkar isian, sehingga bagi perawat ataupun bagi pemilik murai batu bisa happy dalam memelihara murai batu di rumah kalian. Jadi seperti ini untuk kawan-kawan semua. Untuk menyeting murai batu itu bisa dibilang sulit gampang, tergantung dari perawatnya sendiri konsisten atau tidaknya dalam merawat murai batu. Akan tetapi dari kalian kalau memang mempunyai konsisten atau kesabaran yang tinggi, mungkin bisa jadi murai batu yang kalian pelihara itu sesuai dengan harapan kalian, yang dalam artian dia bongkar isian juga tapi juga mendapatkan podium, ataupun itu di kelas lakber ataupun latpres ataupun lain sebagainya itu. Akan tetapi di sini Halo Kicau bakal memberitahu ke kalian cara bagaimana untuk menggacorkan burung ketika di rumah maupun di gantangan sehingga dia mengeluarkan isiannya ataupun bisa dibilang dia tumpah-tumpah untuk isiannya. Yang pertama, kalau untuk rawatan harian seperti biasa di video-video Halo Kicau sebelumnya, itu proses pengembunan jangan lupa. Untuk pengembunan bisa kalian lakukan ketika setelah sholat subuh ataupun sekitar pukul jam 5 sampai jam 6. Itu lakukan penjemuran bisa kalian lakukan itu 1 minggu itu setiap hari. Nah, setelah melakukan pengembunan bisa lanjut dengan membersihkan sangkar. Gunanya membersihkan sangkar tuh itu untuk kesehatan bagi burungnya juga. Nah, jangan lupa juga untuk cupuk minumnya juga diganti. Nah, setelah itu kalau untuk perawatan Halo Kicau sendiri, ketika sudah dibersihkan sangkar, biasanya Halo Kicau langsung memberikan ekstra puding berupa jangkrik. Kalau untuk Halo Kicau sendiri di rumah, burungnya itu Halo Kicau setting dengan settingan jangkriknya 88. Nah, ini kita baru settingan di harian aja ya, bukan untuk di lomba. Nanti bakal di akhir video bakal Halo Kicau bahas kembali untuk settingan ketika di lombanya. Jadi Halo Kicau bakal membahas tentang settingan yang di rumah dulu. Nah, lanjut lagi ketika sudah memberikan ekstra puding sekitar 8 pagi 8 sore, lanjut untuk proses penjemuran. Nah, kalau untuk penjemuran untuk murai batu itu, kalau untuk Halo Kicau sendiri itu hanya sekitar 10 menit saja, karena memang dasarnya burung Halo Kicau di rumah ini tipenya tipe panas, ataupun memang dia ini sedikit bisa dibilang tuh cepat responnya, cepat panasnya. Jadi kecuali kalaupun memang kalian di rumah mempunyai burung murai batu yang sifatnya tipe dingin, mungkin dia bakal lebih suka ataupun bakal porsi penjemurannya bakal lebih lama lagi. Nah, itu kalau untuk proses penjemurannya itu bisa kalian sesuaikan dengan kondisi ataupun karakter dari murai kalian di rumah. Nah, untuk setelah itu kalian bisa angin-anginkan burung itu, angin-anginkan selama 15 sampai 20 menit. Kemudian lakukan yang namanya sauna, kerodong kering, burung kering. Nah, lakukan sauna itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau memang murai kalian sudah terbiasa dengan terapi sauna, bisa kalian tambah lagi sampai 2 jam. Nah, tapi tergantung lagi dengan murai kalian. Kalau murai kalian itu memang sudah sering di sauna gitu ya, itu pakai porsi yang lama juga tidak apa-apa. Akan tetapi kalaupun memang kalau murai batu di rumah kalian itu untuk sauna tuh belum pernah, kalian bertahap dulu, seperti kayak misalkan di sauna
sauna kering, kerodong kering, burung kering, bisa kalian lakukan itu 15 menit dulu. Lanjut lagi di minggu selanjutnya itu di 30 menit. Nah, lanjut lagi terusnya itulah. Jadi untuk kawan-kawan semua, kita memelihara murai itu penuh kesabaran. Yang penting yaitu kalau kita sabar dalam memelihara murai, insya Allah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, bisa menjadi podium ataupun dia bisa bongkar isian di rumah ataupun di lapangan. Nah, setelah kalian lakukan sauna itu angkat kembali, misalkan udah 2 jam, kita angkat kembali, kita angin-anginkan sampai benar-benar dia mangap, paruhnya itu dia mangap. Nah, gimana caranya ketika burung itu tidak mangap lagi, dalam artian sudah kondisi sudah fresh lagi, baru kita kerodong, lanjut lagi di sore hari dengan rawatan kita seperti jangkrik tadi kan halu kicau 8 pagi 8 sore. Nah, begitu seterusnya. Yang penting lakukan lakukan perawatan tersebut selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu bisa kita lihat dari kondisi burung di rumah. Kalau memang kondisi di rumah itu sudah on, kita bawa ke gantangan. Dalam artian kita di gantangan kita bentang. Kita jangan sampai masuk ke perlombaan dulu, mau itu di lakbar atau di latpres. Nah, kita lihat kondisi di gantangan seperti apa. Kalaupun memang sudah kondisi, baru kita sesekali kita taruh di gantangan tapi di bagian pinggir. Nah, fungsinya apa kita taruh di pinggir? Satu, biar murai batu tidak kaget mentalnya. Yang kedua, kita belum tahu fisik dia sampai mana. Takutnya kita memaksa burung murai batu taruh di tengah. Nah, takutnya bisa jadi murai batu kita nanti over birahi atau mentalnya itu tuh down sehingga burung tersebut bisa ngelowo. Nah, kalau untuk ngelowo sendiri itu bisa kalian lihat dengan video halu kicau sebelumnya, itu ada faktor-faktor kenapa burung murai batu bisa ngelowo. Nah, itu untuk kawan-kawan dimanapun kalian berada yang harus kalian pahami. Nah, jadi dari rawatan harian tuh bisa kalian telaah ataupun bisa kalian mengerti dari halu kicau jelaskan. Mungkin memang beberapa dari kalian semua ada yang tidak sesuai dengan halu kicau, ya monggo. Jadi halu kicau sendiri menjelaskan tentang apa yang sudah pernah halu kicau lakukan di rumah kepada murai-murai batu peliharaan halu kicau sendiri. Nah, kalau untuk rawatan ketika di bawah gantangan ya. Nah, kalau di rawatan bawah gantangan ya, misalkan halu kicau memberikan jangkrik 88. Nah, itu jangkrik saja, kita bahas jangkrik dulu. Nah, di H-3 biasanya halu kicau tuh bakal ngebom jangkrik. Jatuhnya kita berikan murai batu itu sekenyang-kenyangnya. Setelah itu pagi sama sore kita beri sekenyang-kenyangnya. Lanjut lagi di H-2 sama seperti itu. Nah, di H-1 kita kasih sekenyang-kenyangnya plus kasih kroto. Nah, kasih kroto 1 sendok aja yang putih ya, telur putih dari telur semutnya itu. Nah, kemudian di H-1-nya itu kita beri settingan awal lagi. Misalkan tadi settingan awal halu kicau kasih 88. Nah, kembali lagi ke H-1, settingannya seperti biasa 88 tanpa dikasih kroto. Ulet nanti saja. Kalau ulet prosesnya ketika sudah digantangan ya. Nah, ketika sudah di H-1 paginya itu tuh, nah kalau siang kita mau berangkat, pagi itu kita mandikan burung itu. Nah, kita mandikan burung itu sampai benar-benar dia puas dengan mandinya. Nah, lakukan penjemuran, tapi kuncinya di penjemuran itu jangan terlalu lama. Ambil saja 10 menit atau 15 menit, habis itu diangkat. Nah, ketika setelah itu diangin-anginkan, kasih 1 jangkrik lagi. Kasih 1 jangkrik untuk tenaga dia, lalu puluk rodong, lanjut lagi di siang. Nah, ketika siang hari kita mau ke gantangan itu maksudnya, jadi kalau memang sudah sampai di lokasi kegantangan, bisa kita bentang dulu burung itu, kita lihat respon dia seperti apa. Kalaupun memang dia masih nakal, bisa kalian semprot tangkringan ataupun kita kasih spray lah, kita disemprot spray itu jangan sampai basah, yang penting embunan gitu aja, yang penting dia merasa kedingin. Nah, setelah itu bisa kalian kasih kroto itu sedikit saja, melainkan sampai 5 telur semut itu udah cukup kalau menurut halu kicau sendiri.
jangkrik. Nah, itu bagi yang kalau memang dia sifatnya emosinya sudah tinggi di gantangan, jadi kita redam pakai kroto. Ataupun kalau memang punya kalian semua itu dalam artian ketika di gantangan itu nggak greget, bisa kalian tambah ulat Hongkong itu sebanyak 3 ekor, ditambah porsi jangkriknya 3 ekor, jadi 3 ekor jangkrik, 3 ekor ulat Hongkong. Nah, itu saja. Yang penting setelah kalian kasih itu, tunggu 5 menit full krodong. Nah, ketemu di sesi, kurang dari 1 sesi, kalian lihat dulu burung itu. Nah, ketika kalian lihat burung itu kalau memang sudah perform, nah kalian full krodong aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum perform, kalian tambah 1 jangkrik, 1 ulat nggak apa-apa, kalian tambah aja. Intinya gini, dalam merawat murai batu itu jangan pernah takut ya, karena kita mencari settingan murai batu gimana caranya sesuai dengan harapan kita masing-masing ya. Jadi untuk kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada, mungkin itu saja yang bisa Halo Kicau sampaikan ke kalian. Kalaupun memang Halo Kicau memang banyak kesalahan ataupun bisa dibilang tidak sesuai dengan kemauan kalian ya monggo. Tapi di sini Halo Kicau menerapkan apa yang sudah pernah Halo Kicau lakukan di rumah. Ya alhamdulillah memang Halo Kicau memang tidak jarang untuk bermain di kelas tinggi. Akan tetapi kalau untuk kelas berlatpes ya alhamdulillah mendapatkan podium. Ya minimal kalau enggak ya 1 ataupun 2 ataupun nominasi. Nah, itu mungkin di situ saja Halo Kicau yang bisa Halo Kicau jelaskan. Mungkin kalaupun memang kalian bisa ataupun kalian memang suka dengan video Halo Kicau, bisa kalian subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kalian yang baru belajar tentang dunia kicau khususnya murai batu, sehingga kawan kalian tuh bisa mengerti, bisa memahami, bisa mempelajari cara-cara bagaimana merawat murai batu agar cepat gacor. Mungkin Halo Kicau undur dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Kicau.